Walaupun menentang juara dunia, ranking pertama di peringkat FIFA, pemain timnas Indonesia saat menentang Argentina baru-baru ini begitu tenang dan tidak terlihat sedikit pun kelelahan pada raut wajah mereka, pemain-pemain timnas Indonesia ini. Semua pemain timnas Indonesia yang saya lihat, mereka telah melakukan peranan mereka masing-masing ya, kelebihan yang ada pada diri mereka itu saat berlangsungnya perlawanan antara pasukan timnas Indonesia dan juga timnas Argentina, guys. Dan saya juga ada mengikuti ya beberapa sumber berita yang mana dikatakan Argentina juga turut mengkagumi ya timnas Indonesia. Dan salah satu pemain yang disebut adalah Asnawi Mangku Alam. Siapa Asnawi Mangku Alam? Tidak lain, tidak bukan, dia adalah kapten timnas Indonesia. Nah, semasa perlawanan berlangsung, Asnawi telah melakukan satu tackle yang sangat bersih terhadap pemain handalan timnas Argentina itu, yaitu Garnacho, guys. Aksi Asnawi yang begitu cantik ini tanpa melanggar peraturan sempat disoroti oleh media asing, guys. Pantas saja sehingga kan ada seorang jurnalis dari Argentina yaitu Guston Idol, dia pernah mengatakan yang mana Argentina paling kurang pun 2 atau 3 gol saja yang dapat dicetak oleh tim Argentina ketika menentang timnas Indonesia. Nah, ternyata redaksi dari jurnalis Argentina itu betul. Nah, di pengakhir perlawanannya Argentina dapat 2 jaringan dan Indonesia 0. Ini bermakna timnas Indonesia bisa dibandingkan dengan tim ranking yang ke-19 peringkat dunia, yaitu Australia ya. Satu lagi, guys, gol yang dijaringkan oleh Argentina itu pun pada menit yang ke-40, yang dengan Australia tidak sampai 90 detik sudah dapat jaringannya, Argentina sudah berjaya menembusi pertahanan Australia. Nah, kita dengar dulu bagaimana reaksi Asnawi nih ketika ditanya pengalamannya ketika bermain dengan tim Argentina ini. Adakah beliau sudah berpuas hati ataupun ada sesuatu yang ingin dia sampaikan? Jadi ayo kita simak klip video ini yang mana ini ada reaction Asnawi ketika dia tackle Garnacho ini, guys. Jadi langsung kita saksikan klip video ini bagaimana respon Asnawi ketika melihat skill yang dia lakukan itu terhadap pemain handalan juga lah di bagian tim Argentina, guys. Jadi langsung kita saksikan video ini bersama-sama. Jom. Berikut adalah reaksi Asnawi tentang bagaimana dia kantongi Garnacho. Kamu kayaknya sengaja narget Garnacho ya? Bukan sengaja sih. Memang sebelum pertandingan netizen ini tackle Messi kan pertama, tapi nggak datang, suruhnya Garnacho. Udah aku liatin videonya Garnacho. Betul-betul kan, guys. Saya tengok sebelum Argentina ini datang, saya adalah terbaca komen-komen ya. Messi tidak datang kerana takut pada Asnawi kena sliding. Banyaklah. Lepas tu nanti datang tim Argentina, nanti kasih touch body pun jadilah. Adalah orang cakap begitu. Ada yang sampai bertukar baju begitu. Tapi yang di sini yang suasana itu pun dia tidak rancang juga sebenarnya. Tetapi dia macam ada sesuatu momen lah begitu. Ketika Asnawi dia rebut bola dari ini Garnacho ini, guys. Memang cantik lah cara Asnawi pergi rebut bola tu dengan tackle yang tidak terkena pun cut ya, sebarang cut. Itu adalah cara tackle seorang profesional, begitu, guys. Tapi tengok dia sendiri rasa kaget melihat ya. Kita tengok dulu nih. Kan banyak itu Garnacho. Ya udah aku liatin cara dia dribble. Nah, ternyata lebih sering keluar. Nah, itu aku lebih senang pemain yang seperti itu karena lebih mudah diantisipasi. Karena memang tipikal yang aku tahu, yang aku lihat tipikal Garnacho mau sprint dorong bola, jadi gampang buat dia balas balik. Garnacho dia balas balik ketika Asnawi pergi tackle, lepas tu Garnacho dia pergi dia tackle balik. Ini kita tengok nih.
Kita tengok. Yang seperti itu karena lebih mudah diantisipasi. Oh, memang di-tackle tipikal balik. yang aku lihat tipikal Garnacho mau sprint dorong bola jadi gampang buat di sliding, jadi lebih mudah, lebih bisa mengantisipasi lah. Memang tapi kalau memang ditanya kualitas dia ya memang jauh lebih bagus. Aku mau liatin videonya ya. Ini tuh Memang yang sampai bagus. di slot. Dorang saling respect ya. Lepas tu berfollow IG Garnacho dengan si Asnawi ini. Motion. Kamu udah lihat ulang belum? Udah Apa dia lihat punya kan? respon? Terus gimana? Ya kaget juga kok bisa. Nih kamu di mana nih? Nih kamu lari kan? Wis, Oh ini. Sliding. sliding. Wis. Dibalas balik guys. Ya sebenarnya di sini kaget aku. Dia bisa lewatin 2 pemain kan. Nah, Garnacho-nya dapat dia lewat. Nah, aku kaget. Langsung lari aja. Wis. Padahal udah capek banget ini, udah menit 89 gitu. Walau capek tapi tidak kelihatan pada raut wajah Asnawi ketika itu. Semualah pemain timnas Indonesia. Nah, jadi yang saya mau highlight di sini adalah bagaimana pasukan timnas Indonesia itu bisa bertahan ya. Di menit ke-40 baru dapat dibolosi oleh pasukan timnas Argentina. Sedangkan kalau sebelum ini saya tengok ya, menentang Australia baru 80 detik sudah Argentina ini bisa untuk mencetak 1 gol. Tetapi dalam perlawanan menentang Indonesia, Argentina dia memerlukan masa sehingga 40 menit. Di menit ke-40 baru dapat mencetak 1 jaringan. Jadi bermakna dari segi pertahanan timnas Indonesia itu memang cukup rapi dan cukup ketat juga ya. Sehingga tidak dapat dibolosi oleh pasukan timnas Argentina. Maklum saja Argentina ini ranking yang pertama untuk FIFA ya. 2022 mereka ini adalah juara dunia. Lepas tu yang ditantangnya adalah ranking yang ke-149. Dia punya jurang terlalu tinggi ya. Tetapi inilah untuk mengasah bakat, untuk mengasah mental pemain timnas Indonesia. Mereka menghadapi pasukan Argentina itu dalam keadaan yang santai, tenang ya, tidak emosi. Di situ mereka dapat banyak pelajaran dari Argentina sebenarnya. Dan perlawanan antara menentang Argentina ini mungkin seumur hidup sekali aja, mungkin lah, mungkin ada kesempatan lain, tetapi banyaklah mengatakan mungkin ini peluang seumur hidup sekali. Jadi diorang manfaatkan bermain dengan juara dunia untuk piala sepak bola lah di Qatar baru-baru ini. Argentina kan dia jadi juara. Jadi nampak di sini dari segi keseriusan PSSI ya ataupun sepak bola Indonesia ni untuk membangun sepak bola Indonesia ini sangat serius, di mana Erick Thohir juga akan mengundang setiap tahun ranking-ranking besar ini untuk berlaga di Indonesia untuk mengasah bakat-bakat muda ya, untuk persediaan ini Piala Dunia ya. Lagi satu, kalau banyak melahirkan pemain tempatan ya, pemain tempatan ataupun lokal, ini pasti akan lagi cantik lah. Jadi bermula dari sekarang Erick Thohir dia mengasah bakat-bakat itu, dia memperluas lagi jaringan ya, untuk memperkenalkan kepada dunia luar Indonesia itu bagaimana. Paling sesuai juga ya, saya tengok Indonesia dijadikan sebagai tuan rumah karena dari segi persediaan dia punya stadionnya memang cukup, dan dari segi penyokong tidak ada masalah. Kenapa? Di Indonesia saja sudah menghampiri 300 juta jiwa. Satu stadion itu macam Gelora Bung Karno 78.000. Baru berapa persen peminat masuk sudah penuh, mungkin tidak muat lagi. Jadi kalau Indonesia menjadi tuan rumah untuk sukan ini amat sesuai untuk sukan bola sepak, karena 78% penduduk Indonesia ini adalah penggemar sepak bola. Setiap sudut di adalah saya tengok
beberapa video ya, setiap sudut asal ada tanah lapang, ada main bola di Indonesia. Walaupun menggunakan sepatu itu sebagai tiang gol ya, ataupun tempat jaringan itu, itulah semangat yang saya nampak di Indonesia, macam mana memupuk semangat kesukanan dari segi sepak bola. Dan dengan sepak bola ini juga boleh mempromosi budaya Indonesia itu ke dunia luar ya. Bayangkan kalau sebelum ini ramai tidak tahu tentang Indonesia, contoh lah begitu kan. Tetapi dengan sepak bola, dengan kehadiran tim-tim besar ini datang ke Indonesia, orang akan mencari Indonesia itu bagaimana. Secara tidak langsung Indonesia dapat dipromosi. Selain sukan, dari segi ekonomi juga boleh meningkat begitu dengan melalui sukan bola sepak ini. Saya rasa bola sepak lah guys paling cocok untuk dijadikan acara yang berterusan lah begitu, menjemput tim-tim besar. Selain daripada penduduk Indonesia sendiri, orang luar pun, negara asing juga turut datang ya melihat, apatah lagi tim-tim yang top macam Argentina kan, yang baru-baru ini banyak negara penggemar bola sepak luar negara datang ke Indonesia semata-mata mau tengok Messi bermain guys. Dari Malaysia juga ada fans Malaysia datang ke Indonesia untuk melihat perlawanan juara dunia itu Argentina yang datang ke Indonesia baru-baru ini. Namun Messi tidak ada datang, apa boleh buat lah kan. Tetapi selepas ini saya dengar Ronaldo pula akan Portugal akan dijemput ke Indonesia tahun hadapan kalau tidak salah lah. Tapi ada beberapa info saya dapat bahwa Erick Thohir akan menjemput tim-tim besar ini ke Indonesia. Yang paling dekat ini adalah Portugal. Ronaldo akan datang. Saya ada react tuh guys, komen Ronaldo, good morning Indonesia. Dia cakap begitulah Ronaldo. Kalau tengok Ronaldo ini, dia dari segi melayan fans ini macam bagus guys, bagus sebenarnya Ronaldo nih. Messi pun bagus juga, cuma iyalah mungkin dia last sudah bermain dengan Argentina, itu yang dia tidak datang ke Indonesia mungkin lah. Tapi yang pastinya Ronaldo ini pernah suatu ketika dulu menjadi top dunia lah, top dunia, dan sekarang ini dia dengan Messi. Jadi kalau Ronaldo pergi Indonesia memang meletup punya, memang keren. Jadi inilah respon Asnawi ketika berhadapan dengan Argentina ya. Dia juga merespek juga pemain Argentina. Dorang tidak juga mengecil merasakan Argentina itu walaupun tim B di antara begitu, tapi dorang tidak rasa gah begitu. Tapi dorang ambil dari sudut positif, belajar dan juga mengasah mental serta pengalaman. Jadi selepas ini apabila Indonesia akan berlawan dengan negara-negara luar lain seperti mungkin Jepun, mana-mana lah negara yang top ini, dorang sudah ada satu dinding ya, ataupun sudah ada bersedia untuk menghadapi tim-tim besar yang lain. Kalau juara pertama dorang sudah hadapi, juara kedua, ketiga ataupun ranking kedua, ketiga, keempat itu rasa biasa sudah itu. Ini kebijakan Erick Thohir untuk memperkasahkan pasukan timnas Indonesia. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komen di bawah. Tapi apapun saya nampak cara tackle Asnawi itu, luar biasa ya. Mula-mula dia tackle si Garanco, lepas tu Garanco pergi balas balik. Tapi dua-dua saling respect. Itu baru mantap. Lepas tu di luar dorang berpolo IG, jadi kawan, jadi mungkin boleh bertukar-tukar pengalaman gitu, dan itulah salah satu untuk mempelajari sesuatu kan. Jadi itulah daripada saya, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.